Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kembali lagi dengan saya Heni Dwi Utami, CGP Angkatan 4 Sidoarjo dari SD Muhammadiyah 1 Taman atau SD Muktas. Kali ini saya akan menyampaikan tentang aksi nyata modul 2.1, yakni pembelajaran berdiferensiasi. Fasilitator dan pengajar praktik saya pada kelas 99A CGP Angkatan 4 Sidoarjo adalah Fasil Bapak Hari Indarjoko MPD dan PP Bapak Purnomo Dwi Chandra SPD. Baik, kita mulai dari latar belakangnya. Latar belakang dari pelaksanaan aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi ini berangkat dari definisinya, yaitu pembelajaran yang di dalamnya terdapat serangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis oleh guru agar mampu mengakomodir seluruh kebutuhan dari semua murid-muridnya yang beragam dan berbeda di dalam kelas atau di dalam lingkungan kelasnya. Sehingga pembelajaran berdiferensiasi ini dapat menjadi sebuah solusi agar murid dengan segala potensinya nantinya dapat memperoleh kesempatan belajar yang sesuai dengan kesiapan, minat, dan profil belajarnya. Tujuan pembelajaran diferensiasi ini ada 3. Yang pertama adalah menerapkan strategi pembelajaran diferensiasi di kelas sesuai dengan pemetaan kebutuhan belajar murid dan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional berupa salah satu atau 2 dari kelima kompetensi sosial emosional dengan panduan teknik-teknik yang sudah ada. Tolak ukur dari tercapainya aksi nyata ini adalah yang pertama, tercapainya tujuan pembelajaran berdiferensiasi di kelas dengan beberapa aspek penilaian dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian, tercapainya pembelajaran sosial emosional di kelas dengan lembar observasi dari kompetensi sosial emosional yang diterapkan. Lini masa yang akan dilakukan ada 4 tahapan. Yang pertama, tentu saja kami meminta izin dan dukungan dari kepala sekolah serta sosialisasi kepada rekan sejawat di sekolah. Kemudian, sosialisasi pada murid di kelas dan melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid dengan memberikan asesmen pretest dan asesmen psikologis yang nantinya akan menentukan gaya belajar mereka. Apakah mereka termasuk siswa yang gaya belajarnya auditory atau kinestetik atau visual. Yang ketiga, pelaksanaan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional di kelas. Dan yang keempat, evaluasi dan refleksi dari pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional di kelas. Pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi di kelas maupun di sekolah tentu saja membutuhkan banyak dukungan. Nah, dalam menerapkan aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional ini, dibutuhkan beberapa dukungan dari berbagai pihak di sekolah, terutama murid sebagai subjek kegiatan, juga dukungan dari kepala sekolah dan pimpinan sekolah lainnya, rekan sejawat, serta sarana prasarana yang ada di sekolah. Nah, dari hasil aksi nyata yang sudah kami lakukan, bisa dilihat diawali dengan kegiatan pembuatan RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Berdiferensiasi. Khususnya yang saya lakukan adalah pelajaran Bahasa Inggris Unit 8, kelas 3, yang berjudul I Drink Orange Juice in the Canteen, yang pada pelaksanaannya dilakukan secara hybrid. Jadi, setengah dari murid itu melakukan pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah, kemudian setengahnya melakukan Zoom meeting dari rumah. Kemudian yang kedua adalah dalam melakukan kompetensi sosial emosional, siswa mampu melakukan teknik stop atau berhenti sejenak di tengah pembelajaran, dan ini dilihat dari kondisi siswa pada saat pembelajaran ketika mereka sudah tidak fokus lagi atau diperlukan tindakan yang lebih meningkatkan semangat para murid, maka dilakukan teknik stop atau ice breaking agar siswa lebih fokus dan lebih semangat lagi mengikuti pembelajaran. Dan hal ini juga bisa memahami kesadaran diri serta sosial. Tentu saja dalam pelaksanaan pembelajaran
berdiferensiasi ini, kita pasti menemui tantangan dan keberhasilan. Nah, tantangan yang kami temui adalah aksi nyata yang sudah dilakukan berjalan dengan baik, namun perlu dimaksimalkan lagi karena alokasi waktu yang terbatas. Saat ini sesuai dengan regulasi pemerintah, pembelajaran tidak bisa dilakukan dengan waktu yang cukup panjang, artinya ada pembatasan waktu, maka apabila pembelajarannya juga dilaksanakan secara hybrid, dibutuhkan tantangan yang besar dalam pelaksanaan pengelolaan kelas pada pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian keberhasilan yang dicapai adalah tercapainya tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan dan keaktifan murid dalam penerapan pembelajaran sosial emosional. Hal ini berupa kompetensi sosial emosional, meliputi kesadaran diri dan kesadaran sosial. Nah, dari aksi nyata yang sudah kami lakukan, ada beberapa rencana perbaikan di masa mendatang agar bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi lebih baik lagi, yakni menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dengan mempraktikkan alokasi waktu serta ketersediaan sarana prasarana untuk lebih mendukung proses pembelajaran supaya lebih menarik, menyenangkan, dan pastinya berpihak kepada murid. Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan aksi nyata yang sudah kami lakukan mengawali dari pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, gambar di sebelah kanan ini adalah kami mohon izin dan dukungan dari kepala sekolah perihal pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Kemudian, kami melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan rekan sejawat perihal pembuatan RPP berdiferensiasi dan bagaimana pengimplementasiannya di kelas. Masih dengan dokumentasi kegiatan aksi nyata, karena pembelajaran dilaksanakan secara hybrid, pastinya ada siswa yang juga belajar dari rumah melalui Zoom meeting. Pembelajaran berdiferensiasi yang saya ambil untuk dokumentasi ini adalah murid-murid kelas 3C SD Muhammadiyah 1 Taman, mata pelajaran Bahasa Inggris Unit 8. Dokumentasi berikutnya di sebelah kanan adalah diferensiasi konten dan proses bagi murid yang mampu mengikuti pembelajaran dengan cepat. Dengan mengidentifikasi seluruh vocabulary dengan tepat, maka siswa jika disodori materi share screen Zoom meeting seperti ini, pasti bisa dengan cepat untuk menjawabnya. Dan kami mewadahi jawaban mereka bisa dilakukan melalui chat Zoom, chat WA jika malu-malu, atau chat di LMS kami Tasmat, atau bahkan bisa menyampaikan secara langsung. Nah, selanjutnya adalah dokumentasi kegiatan aksi nyata, diferensiasi konten dan proses bagi murid yang memiliki gaya belajar auditori dan kinestetik. Karena kami menyajikan lagu yang mengarah pada materi pembelajarannya, yaitu preposition of place. Lagu ini juga mengajak anak-anak untuk bergerak dan menirukan kata-kata dengan simbol-simbol gerakan sambil bernyanyi. Dokumentasi berikutnya, diferensiasi proses bagi murid yang memiliki gaya belajar visual melalui game word search. Di sini disajikan beberapa kata yang rumpang dan murid diminta untuk menemukan beberapa kata yang sesuai dengan pembelajaran atau yang tepat penulisan bahasa Inggrisnya. Nah, kami juga melakukan diferensiasi produk melalui game quizzes dan ini berhasil karena siswa sangat bersemangat, baik yang ada di sekolah PTM terbatas maupun melalui Zoom meeting. Mereka ikut berpartisipasi secara real-time quizzes maupun ketika kita memberikan penugasan secara asinkronus setelah pembelajaran. Nah, yang ini adalah dokumentasi kegiatan aksi nyata murid yang mencapai kompetensi sosial emosional dengan memberikan respon baik melalui chat Zoom, emoticon, dan penyampaian secara langsung tentang perasaan mereka mengikuti pembelajaran. Mereka bisa menyampaikan emoticon atau gambar melalui chat Zoom, bahkan bisa menayangkan melalui annotation Zoom, atau bahkan melalui chat WA juga boleh, atau di LMS Tasmat, mengirimkan bagaimana perasaan mereka ketika mengikuti pembelajaran bahasa Inggris di kelas 3. Nah, demikian tadi pemaparan saya mengenai pembelajaran berdiferensiasi aksi nyatanya yang dilakukan di kelas 3 SD Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa like dan subscribe.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.